Sudah setengah perjalanan kita di ruang publik KBR pagi hari ini yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan melalui 104,2 MSRI FM. Bersama saya Rizal Wijaya dan tentunya masih bersama Bapak Setianto, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dari BPS, Badan Pusat Statistik. Baik, dan kita juga masih melanjutkan perbincangan kita pagi hari ini bersama Bapak Deputi dengan tema bagaimana jaminan kerahasiaan data sensus penduduk 2020 lanjutan. Dan kalau tadi sudah dijelaskan ya bahwa di akhir Juli, tanggal 30 Juli 2023 ini merupakan kegiatan puncaknya ya untuk kegiatan SP 2020 lanjutan. Dan sebenarnya bagaimana sih cara ikut serta masyarakat dalam pendataan SP 2020 lanjutan ini, Pak Deputi? Mungkin bisa dijelaskan nih, karena partisipasi masyarakat gimana pun juga kan sangat diharapkan nih oleh pemerintah. Ya, seperti saya sampaikan tadi, Mas Rijal, terkait dengan cara masyarakat untuk bisa ikut serta dalam pendataan SP 2020 lanjutan ini. Jadi tidak semua rumah tangga akan didatangi oleh petugas sensus, Mas Rijal. Oke. Jadi hanya sekitar 4,3 juta rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Indonesia itu yang didatangi oleh petugas sensus kita. Jadi khusus untuk rumah tangga yang terpilih menjadi responden, ini kami mohon untuk dapat menerima petugas sensus kita begitu, untuk memberikan jawaban yang jujur, lengkap begitu, sehingga dengan membantu BPS terkait dengan pendataan SP 2020 lanjutan ini, nanti datanya akan sangat bermanfaat terkait dengan misalnya untuk kebijakan, sehingga mutu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa menjadi baik begitu. Oke, jadi jawabannya harus jujur dan lengkap seperti itu ya Pak ya, karena ini akan mempengaruhi juga ya terhadap hasil sensus 2020 lanjutan ini. Ada tambahan sedikit barangkali Baik, Mas Rijal, silakan Pak Deputi. karena tidak semua rumah tangga itu nanti didatangi oleh petugas sensus. Jadi untuk rumah tangga yang tidak menjadi sampel, ini juga bisa membantu dengan menyebarluaskan informasi misalnya terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk lanjutan ini dan manfaatnya seperti apa, serta bisa juga berperan aktif ikut mengawal atau mengawasi jalannya pendataan misalnya. Begitu, Mas Rijal. Oh, jadi dapat mengawasi secara langsung juga ya Pak ya? Bisa, kalau ada kesalahan dan sebagainya, tentu saja kami siap menerima masukan dari masyarakat terkait dengan pendataan sensus penduduk 2020 lanjutan ini, begitu. Baik, jadi dilakukan secara transparan juga ya Pak ya? Yes. Betul, Mas Rijal. Baik, kalau berbicara soal daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara kita yang ada di daerah yang terluar dan terjauh. Nah, ini adakah sistem yang berbeda Pak dalam proses pendataan yang dilakukan oleh BPS? Sebenarnya kalau dalam proses pendataannya untuk daerah-daerah terluar dan terjauh atau remote ini tidak ada perbedaan, Mas Rijal. Tetap dilakukan pendataan baik itu secara wawancara langsung kepada rumah tangga atau responden dengan menggunakan PP. Ini PP singkatannya Paper and Pencil Interviewing begitu. Kemudian untuk pelaksanaan di wilayah remote tersebut, kita juga punya SOP terkait dengan penarikan sampel rumah tangga. Kemudian kita juga menyiapkan mitigasi, misalnya menggunakan aplikasi terkait dengan pemutakhiran dan penarikan sampel yang kita lakukan, yang nantinya akan dibawa oleh tim khusus BPS atau petugas ke lapangan begitu. Yang kedua, misalnya menggunakan lembar kerja penarikan sampel secara manual misalnya. Kemudian lembar kerja penarikan sampel manual tersebut ini menjadi pilihan terakhir kita
yang diambil jika penarikan sampel di lapangan menggunakan aplikasi pemutakhiran tidak dapat dilaksanakan karena wilayah remote begitu. Jadi petugas atau tim yang ditunjuk nanti melakukan penarikan sampel dan harus dilatih terkait dengan tata cara penarikan sampel rumah tangganya. Begitu Mas Rijal. Oke, jadi petugas sebelum terjun ke lapangan ini sebenarnya sudah mendapat training khusus ya untuk program ini ya Pak ya? Siap Mas Rijal, betul. Baik, dan Pak, kalau harapan dari pemerintah tentu tingkat partisipasi masyarakat semaksimal mungkin. Nah, seperti apa nih yang diharapkan? Tingkat partisipasi masyarakat akan lebih maksimal pada proses atau program sensus penduduk 2020 lanjutan ini? Ya, BPS mengharapkan partisipasi masyarakat ini maksimal ya 100% lah begitu 100%. target kita begitu. Untuk itu maka penyebar luasan informasi terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk lanjutan ini dan bagaimana manfaatnya, peran aktif masyarakat, kemudian masyarakat juga dapat mengawal atau mengawasi jalannya pendataan, sehingga jika menemui hal-hal yang tidak sesuai, ini masyarakat bisa melaporkan ke kantor BPS di kabupaten kota terdekat begitu. Dengan demikian partisipasi masyarakat bisa maksimal. Khusus untuk masyarakat yang terpilih menjadi responden, ya kami BPS memohon dapat menerima petugas kami serta memberikan jawaban yang jujur dan lengkap begitu. Kemudian khusus bagi rumah tangga yang mungkin sibuk dan tidak bisa menerima petugas secara langsung, kami sudah menyiapkan moda pendataan, baik itu melalui telepon yang kita sebut sebagai CATI atau dapat melakukan pengisian secara mandiri melalui web yang sudah kita siapkan. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan masyarakat yang terkena sampel di seluruh Indonesia untuk bisa menerima petugas kami, sehingga data yang kita peroleh, data yang diberikan oleh masyarakat bisa memberikan atau turut menentukan mutu pembangunan yang sedang kita lakukan. Begitu Mas Rizal. Baik, jadi tidak ada alasan untuk menolak kedatangan petugas BPS ya Pak ya. Jangan ada alasan lagi. Mari kita sukseskan SP 2020 lanjutan ini. Baik, dan Pak, kalau selama ini kan tadi disebutkan bahwa sosialisasi perlu dilakukan. Salah satunya adalah melalui talk show pagi hari ini bersama KBR ya Pak ya. Nah, kira-kira nih stakeholder mana atau kementerian lain mungkin dari pemerintah yang diajak bekerja sama atau digandeng bersama BPS dalam melaksanakan atau merealisasikan kegiatan SP 2020 lanjutan ini? Jadi Mas Rizal, kegiatan sensus penduduk ini adalah kegiatan prioritas nasional begitu. Jadi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat ini turut terlibat dalam menyukseskan sensus penduduk lanjutan ini. BPS sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan sensus penduduk lanjutan ini juga didukung oleh pemerintah pusat dan seluruh kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, serta peran aktif masyarakat. Begitu Mas Rizal. Baik, peran aktif masyarakat. Dan untuk Anda nih yang ingin mengetahui lebih lanjut informasi terkait SP 2020, silakan Anda bisa kunjungi website SP 2020 di sensus.bps.go.id atau Anda bisa datang langsung ke BPS Provinsi,
kabupaten atau kota di wilayahnya masing-masing pada jam pelayanan pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seperti itu ya Pak. Baik, Pak Deputi, nanti kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan pagi hari ini terkait dengan sensus penduduk 2020 lanjutan, karena masih banyak informasi yang mungkin ingin disampaikan. Dan jangan kemana-mana, untuk Anda tetap gabung di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.